Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Syantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Kamis, tanggal 2 November 2023, jam 10 pagi, lebih 1 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya, bentar ya. 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Hari ini judulnya saya punya ide gila. Sebenarnya posting ini saya udah posting kemarin ya di Facebook Wang Sugito ya. Tapi saya angkat lagi di YouTube ya. Saya ada ide gila. Gilanya itu tanda kutip ya. Jadi gini, bentar saya ganti posisi tangan dulu. Nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya ini seorang indigo, bisa melihat masa depan. Kalau Anda mau lihat jejak digital keindigoan saya, Anda bisa lihat di Facebook Wang Sugito, WANG spasi SOEGITO, Wang Sugito, Facebook Wang Sugito. Itu jejak digital indigo saya banyak. Oke. Sebelum saya jelasin saya punya ide gila, iklan dulu ya. Saya dan istri punya rumah di Citraraya, Kabupaten Tangerang, daerah Cikupa, deket Balaraja ya. Tapi sebelum Balaraja sih. Rumahnya itu luasnya 6 meter kali 12 meter. Udah full bangunannya karena baru di makeover. Bangunan baru ya, baru dibangun 2021. Terus kemarin baru di makeover, habis sekitar 30 jutaan lah habis makeover. Karena ada penambahan ruangan di belakang ya buat gudang. Karena ada tanah lebih milik developer, boleh dipakai tapi tidak boleh diklaim. 6 kali 5. Tapi kita ambilnya 6 kali 2 aja karena dananya terbatas ya. Oke. Mau dijual sekitar 430 juta sertifikat hak milik. Itu di Grand Sevilla ya. Diletaknya itu di bundaran kelima ya. Itu deket banget dengan mall CL-nya Tangerang ya. Mall Ciputra Tangerang ya. Itu deket banget. Itu dekat juga dengan sekolah Citra Berkat, deket sekali. Paling kalau jalan kaki itu sekitar 15 menit sampai 20 menit, deket banget itu. Itu deket dengan pasar tradisional Fresh Market, itu deket banget yang di Citra Raya ya, itu deket banget. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi deket kemana-mana itu. Dijualnya 430 juta ya. Masih bisa nego. Oke. Karena kita mau jual karena kita mau beli apartemen di Season City, karena memang kita ada dagangan di Season City, jadi biar lebih deket aja. Buat Anda yang mau ini, hubungin 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Oh iya, ada satu lagi, tapi ini bukan punya saya, ini punya bosnya istri saya. Sorry. Tanah beberapa hektar dekat pantai. Ini cocok di daerah Lombok ya, di NTB ya, di provinsi NTB, daerah Lombok. Ini cocok buat dibangun hotel. Ini cocok dibangun buat hotel atau buat ya buat bangun hotel sih cocok ya. Karena Lombok itu kan lagi lagi berbenah buat pariwisata, bagus juga ya. Itu dijual sekitar 50 miliar rupiah. Masih bisa nego. Itu punya bos istri saya. Itu bagus tuh buat hotel. Oke, iklannya 2 dulu ya. Oke, sekarang kita bahas ide saya. Saya punya ide gila dalam tanda kutip ya. Jadi gini loh.
Kita tahu bahwa dulu di sekolah pernah diajarkan kalau bulan sudah berarti itu udah musim hujan. Kayak mulai bulan Oktober kan akhirnya kata terus November akhir katanya terus Desember akhir katanya Jadi sebenarnya idealnya itu Oktober sampai 2 minggu sesudah Imlek, hari raya budaya etnis Tionghoa. Itu puncak-puncaknya hujan 2 minggu sesudah hari raya Imlek ya. Tapi sekarang ini cuaca itu seperti kayak anomali ya. Musim hujan jadi musim panas, musim panas jadi musim hujan. Jadi apa ya, orang bilang fenomena El Nino dan El Nina ya kan. Bahkan saya pernah baca di beberapa postingan di internet, beberapa titik sungai Amazon yang ada di benua Amerika Selatan itu yang melewati negara Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia. Itu di beberapa titiknya sungai Amazon mulai mengering. Sebenarnya ini tanda gawat loh buat bumi tercinta ya. Jadi sebenarnya ini saya percaya, sekali lagi saya percaya, saya ini indigo ya, bisa melihat masa depannya. Saya percaya bahwa anomali cuaca yang tidak menentu ini ada campur tangan orang-orang iseng, boleh dibilang orang-orang jahat. Mereka punya uang yang sangat banyak, mereka punya jaringan yang sangat kuat, mereka punya teknologi yang sangat luar biasa. Mereka menciptakan alat-alat yang bikin cuaca bumi itu jadi tidak menentu. Pernah nggak Anda berpikir ya, negara-negara besar ya, saya tidak sebut negaranya ya, negara-negara besar, mereka dengan uang yang sangat banyak, dengan biaya yang sangat mahal, mereka meluncurkan satelitnya buat penelitian di bulan, di planet Mars. Cuma ngambil sampel-sampel batunya, cuma ngambil sampel-sampel tanahnya. Jadi pertanyaan saya sederhana. Sesederhana itukah cuma ngambil sampel-sampel batu di Mars, sampel-sampel tanah di Mars, lalu dengan menghambur-hamburkan uang puluhan triliun sampai ribuan triliun rupiah, hanya sesederhana itukah? Mungkin narasi saya, mungkin ide saya ini Anda tertawa, silakan Anda tertawa sampai terkentut-kentut. Tapi Anda jangan kaget ketika makin hari cuaca di bumi ini buat manusia tidak bisa terkentut-kentut. Ini sangat berbahaya loh, cuaca bumi ini loh. Anomali cuaca yang disebabkan fenomena El Nino dan El Nina ini sudah tidak wajar. Sekali lagi, ini sudah tidak wajar sekali lagi, ya kan? Lalu ide gila saya apa? Jadi gini loh, bumi ini punya namanya frekuensi gelombang. Ya, frekuensi gelombang itu akibat dari beberapa gesekan-gesekan kayak gini loh. Deburan ombak itu kan akibat gesekan dari oksigen, lalu air lautnya terombak itu terempas di batu-batuan, jadi kan itu ada gelombang. Jadi sebenarnya dunia ini dipenuhi dengan gelombang-gelombang frekuensi. Sekali dunia ini memang gelombang-gelombang frekuensinya itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ya kan, gelombang-gelombang itu bisa dilihat tapi tidak dirasakan. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Oleh orang-orang tertentu, gelombang-gelombang inilah yang dikacaukan. Gelombang-gelombang alami ya, frekuensi alami ini yang dikacau ya, yang menyebabkan cuaca tidak menentu. Lalu bagaimana caranya untuk menetralisirkan? Caranya adalah bikin spiral. Jadi bikin besi yang berbentuk spiral, ya kan? Lalu besinya itu ditanam di bawah lautan, ya kan?
agak sedikit nonjol di permukaan laut ya. Nah, besi-besi itulah yang akan menetralisir gelombang-gelombang liar yang diciptakan oleh manusia menyebabkan cuaca tidak menentu. Tapi kan orang bertanya, Pak, kalau ditanam di besi di tengah laut bukan berbahaya buat kapal-kapal laut yang lewat? Oke. Kita kasih safety-nya, kita kasih jaringan pengamannya. Bagaimana? Jadi besinya itu nanti dikasih kubah setengah lingkaran itu. Nah, nanti kubahnya itu nanti dikasih lampu-lampu, dikasih stiker spotlight itu. Jadi ketika kapal dari jarak jauh kasih lampunya itu kayak jalan tol itu, atau enggak? Kalau jalan tol kan dia kan ada rambu-rambu kecil ya. Kalau ketika kena lampu sorot itu rambu-rambu kecilnya itu jadi menyala, twing gitu aneh ya kan. Nah, seperti kayak gitu. Jadi dikasih lampu, terus dikasih stiker. Nah, jadi fungsinya besi spiral ini menetralisir gelombang-gelombang liar yang diciptakan oleh manusia-manusia jahat, organisasi-organisasi jahat yang bikin cuaca tidak menentu. Mungkin Anda bilang, ih gila banget. Iya, memang saya gila. Gila dalam tanda kutip ya. Dalam arti indigo itu memang banyak ide-ide gila, ya kan? Makanya saya percaya ide saya ini mungkin akan diadopsi oleh negara Tiongkok. Saya percaya itu. Kalau negara Indonesia mungkin, jujur saya melihat negara Indonesia itu alergi dengan indigo. Padahal indigo itu tidak alergi dengan Indonesia loh. Saya cinta dengan Indonesia. Semoga Indonesia bisa mau merekrut indigo. Atau negara-negara asing boleh merekrut saya itu indigo. Saya banyak ide-ide liar, saya banyak ide-ide gila yang mungkin orang akan wow. Seperti kayak gini kan, besi spiral ditanam di tengah laut di beberapa titik. Jadi itu salah satu cara untuk menetralisir gelombang-gelombang liar yang memang manusia-manusia tertentu, organisasi-organisasi tertentu yang ingin mengacaukan cuaca bumi. Lalu orang bisa bilang, Pak, itu kan karena polusi. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Mungkin iya karena polusi, mungkin iya, tapi nggak segila ini menyebabkan perubahan cuaca. Sekali lagi, polusi mungkin bisa melubangkan ozon. Yes, betul. Tapi polusi tidak bisa mengubah anomali cuaca ya. Yang tadinya memang harusnya musim hujan, jadi musim kemarau yang sangat panjang. Apa hubungannya? Polusi menyebabkan lapisan ozon tipis, yes betul, itu memang polusi harus dikendalikan, tapi tidak bisa mengubah jadwal cuaca yang sudah Tuhan tentukan ya. Aturan bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu aturan udah musim hujan, tapi jadi musim panasnya memang udah jujur panasnya. Oh iya, saya ingin kasih tahu satu lagi. Panasnya tahun 2023, tahun 2024 itu masih tidak seberapa. Puncak panasnya itu di tahun 2027 sampai tahun 2030. Siap-siap. Sekali lagi siap-siap ya. Saya sudah kasih tahu ya di akun YouTube Hadi Siantar ya. Jangan bilang indigo telat kasih info ya. Panasnya tahun 2023 sampai tahun 2025 itu tidak seberapa. Nanti puncak-puncak panasnya tahun 2027 sampai 2035 itu puncak-puncak panasnya. Bahkan mungkin saya akan, kalau sama ini kan saya kan kalau kemana-mana pakai baju lengan pendek. Mungkin nanti tahun 2027 itu saya akan pakai baju lengan panjang karena sangat panas. Akan jadi sangat-sangat panas cuaca. Ya kayak gitulah, perubahan cuacanya sudah tidak menentu. Jadi terserah, siapapun boleh memakai ide saya yang
besi spiral itu ya ditanam di lautan. Karena semoga ide saya itu bisa mengurangi dampak jahat orang-orang jahat yang bikin cuaca jadi tidak menentu. Silakan Anda ketawa. Oh, Pak Hadisyanto gila. Oke, silakan Anda ketawa. Yang penting saya sudah kasih tahu ide saya. Yang penting saya tidak bisa berbuat banyak karena saya rakyat biasa. Sekali lagi saya rakyat biasa, tapi saya bisa kasih ide. Anda boleh pakai ide saya buat menyelamatkan bumi. Sekali lagi Anda boleh pakai ide saya buat menyelamatkan bumi. Ya kan, save earth, selamatkan bumi. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Merdeka. Salam Pancasila. Buat Anda yang mau rekrut saya boleh. Saya terbuka, siapapun boleh rekrut saya, kecuali bandar narkoba tidak boleh rekrut saya. Bandar judi tidak boleh rekrut saya. Bandar teroris tidak boleh rekrut saya. Di luar itu boleh rekrut saya. Saya terbuka. Saya banyak ide-ide yang wow. Oke. Sekian dan terima kasih. Merdeka.